Oke, halo semua. Jadi pada video kali ini kita bakal belajar materi tentang manajemen keuangan pertemuan 9. Sebelumnya, di sini aku memakai catatan Clovius, itu merupakan catatan dari kakak tingkat kita yang bisa teman-teman dapetin di Bitly Adiganadia. Oke, pertemuan ke-9 ini itu kita membahas tentang analyzing project cash flow. Jadi, yang namanya proyek ini berarti kita memunculkan aset baru, kita memunculkan proyek baru gitu. Tanpa bermaksud untuk mengganti proyek yang telah ada, dia memunculkan proyek baru, ini proyek. Oke, jadi ada beberapa yang perlu kita pahamin nih. Yang pertama itu ada yang namanya incremental cash flow. Yang namanya incremental itu adalah tambahan atau perubahan. Nah, jadi di sini kita mau lihat incremental cash flow atas tambahan cash flow akibat adanya proyek yang kita pilih. Jadi untuk melihat tambahannya ya berarti kita bandingin gimana kondisi ketika kita tanpa proyek dengan adanya proyek. Di sini contohnya misalkan dengan tanpa proyek cash flow kita 100, sedangkan dengan proyek itu 150. Berarti incremental cash flow-nya adalah 150 dikurang 100 sama dengan 50 gitu. Nah, proyek cash flow itu kita gambarin timeline seperti ini. Misalkan ada proyek 5 tahun. Dari tahun 0, ini sama ya, seperti kita belajar di capital budgeting kemarin, itu ada yang namanya initial outlay di tahun 0. Di T sama dengan 0. Initial outlay ini adalah pengeluaran awal dari suatu proyek tadi. Nah, nanti dari tahun 1 sampai ke akhir periode di mana proyek itu bisa dimanfaatkan, di sini dianggap tahun kelima, itu bakal ada namanya free cash flow atau FCF. Free cash flow di sini bisa positif, bisa negatif, tergantung angkanya nantinya. Nah, 5 ini atau tahun terakhir itu namanya terminal cash flow atau end period. Kemudian untuk initial outlay. Nah, initial outlay itu perlu ditekankan ya, itu nggak sama dengan cost of asset. Kenapa? Karena kalau cost of asset secara accounting itu adalah biaya aset itu sendiri, ya kan? Biaya aset ditambah biaya-biaya lain sampai aset itu siap digunakan gitu loh kalau dalam akuntansi. Nah, sedangkan yang namanya initial outlay itu kurang lebih sama, tapi itu ada tambahan di namanya itu working capital. Jadi sama biaya pembelian ditambah biaya relevan sampai proyek itu siap digunakan, ditambah lagi dengan working capital. Working capital itu current asset dikurang current liabilities. Kenapa ada working capital? Karena dengan adanya pembelian proyek baru itu biasanya mempengaruhi current asset dan current liabilities. Nah, kita selisihkan dapatlah working capital. Ini jadi jangan sampai kebalik. Nah, gimana kalau ada proses yang namanya replacement project? Kalau kita tadi membeli proyek baru, sekarang kita membeli proyek baru juga, tapi tujuannya adalah mengganti proyek yang lama. Nah, kalau untuk itu, berarti semua proyek cash flow-nya kita pakai yang namanya incremental. Jadi ya udah kita cari perubahan aja, perubahan ketika kita menggunakan proyek lama dengan proyek baru. Makanya nanti dalam income statement-nya itu semuanya incremental. Incremental revenue, incremental expense, incremental tax, tambahan working capital, incremental capital expenditure, barulah ya intinya dia ngebandingin gimana perbandingan antara proyek lama dengan proyek baru dan kita pakai angka yang incrementalnya atau tambahannya. Nah, nih untuk terminal period itu yang pasti ada FCF di akhir periode ya. Di terminal pasti ada cash flow-nya juga. Biasanya itu ditambah dengan hasil penjualan. Biasanya ya, misalkan suatu aset dia masih memiliki salvage value atau nilai sisa, itu perusahaan asumsinya menjualnya. Nah, salvage value atau nilai sisa. Nah, hasil penjualan inilah, ingat ya, net of tax udah bersih, udah nilai bersih atas taxnya, itu menjadi penambah nilai cash flow di akhir period. Sama jangan lupa ditambah dengan net operating working capital, recapturing. Jadi dia recapturing working capital yang dikeluarin di T sama dengan 0. Kembali lagi, working capital itu current asset dikurang current liabilities, sedangkan operating working capital berarti ya operating current asset dikurang operating current liabilities. Nah, ini untuk kategori-kategorinya. Untuk current asset itu not
revenue notes receivable itu nggak dimasukin, untuk current liabilities notes payable juga nggak dimasukin. Nah, terus ada beberapa kategori biaya-biaya yang dimasukkan dan tidak dimasukkan. Nih ya, sunk cost itu kalau dalam ekonomi itu adalah biaya yang tertanam. Artinya biaya itu bakal tetap kita bayar dan tidak bisa ditarik kembali baik proyek itu ada maupun enggak. Nah, jadi itu nggak perlu diperhitungkan. Karena tanpa proyek itu pun biayanya udah ada gitu. Nah, sedangkan overhead itu biaya tambahan yang sebenarnya sudah ada. Ya kan, jadi mau proyek itu udah ada atau enggak, itu overhead cost-nya udah ada, jadi nggak perlu kita perhitungkan. Nah, kemudian ada namanya synergistic effect, plus maupun negatif. Apa sih arti synergistic effect? Itu adalah penerimaan proyek baru akan mempengaruhi cash flow proyek lain. Di situ yang dimaksud dengan sinerginya. Jadi plus minusnya bakal diperhitungkan. Kemudian ada opportunity cost. Opportunity cost itu biaya peluang. Jadi misalkan biaya kehilangan karena kita mengalihkan pilihan ke proyek lain. Nah, itu diperhitungkan juga, dimasukkan ke dalam perhitungan cash flow-nya. Kemudian working capital requirement, ingat sekali lagi hanya yang operating. Oke, jadi jangan lupa hanya operating yang dimasukkan ke working capital dan tidak ada yang namanya interest dalam working capital. Gitu. Nah, kemudian nanti kembali lagi kita di sini bakal mengenal dengan namanya NPV. Kenapa? Karena proyek ini kita membutuhkan decision kriteria yang juga. Free cash flow dari tahun 1 misalkan sampai ke tahun kelima tadinya bakal dikurangkan dengan initial outlay atau pengeluaran proyek awal. Apabila NPV-nya positif, ya, seperti teman-teman ketahui, NPV positif berarti proyeknya di ACC. Sedangkan kalau NPV-nya negatif berarti proyeknya di reject atau ditolak gitu. Nah, ini kita masih belajar masalah capital budgeting. Nanti di soal-soal juga bakal kita masih menggunakan profitability index, kita juga masih menggunakan IRR. Jadi jangan dilupain materi capital budgetingnya. Nah, terus ada EO atau initial outlay, itu tadi ya purchase price atau harga dari aset itu sendiri. Kemudian relevant cost atau biaya-biaya yang terkait sampai aset itu siap digunakan. Sama jangan lupa ditambah net operating working capital. Sekali lagi net sama di sini operating penekanannya. Oke, mungkin sekian dulu materinya. Kita lanjutkan di video selanjutnya untuk soal-soal.